Halo semua, perkenalkan nama saya Teresia Andika Putri Subagia. Saya mahasiswi semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran CDP. Adapun video yang saya buat pada kesempatan kali ini merupakan syarat dalam mengikuti ujian akhir semester praktikum kegawat daruratan dalam keperawatan. Oke, without further ado, mari kita mulai. Oke, sebelum kita menuju pada prosedur pengukuran CDP, ada baiknya apabila kita mengetahui definisi serta tujuan dari pengukuran CDP. Jadi, pengukuran CDP merupakan teknik pemantauan dengan mengukur tekanan dalam pembuluh darah vena cava superior atau atrium kanan melalui kateter yang berhubungan dengan manometer. Selanjutnya, tujuan dari pengukuran CDP. Jadi, tujuan dari pengukuran CDP adalah yang pertama, untuk mengukur tekanan dalam pembuluh darah vena cava superior atau atrium kanan. Yang kedua, untuk memperkirakan kekurangan volume darah. Yang ketiga, mengevaluasi adanya kegagalan sirkulasi. Yang keempat, mengevaluasi adanya gangguan pada jantung. Yang kelima, sebagai pedoman untuk penggantian cairan pada pasien dengan penyakit serius. Nah, setelah kita mengetahui mengenai definisi dan juga tujuan dari pengukuran CDP, mari kita mulai prosedur pengukuran CDP. Yang pertama dilakukan adalah persiapan alat. Alat yang dibutuhkan adalah sarung tangan, spidol marker, plester, alat tulis dan juga buku status pasien. Kemudian ada alcohol swabs, manometer light, water pass, cairan infus, two-way connector atau stopcock, standar infus, dan juga rokok atau batu. Selanjutnya kita lakukan adalah persiapan pasien dan juga lingkungan. Persiapan pasien dan lingkungan yang pertama adalah identifikasi pasien. Mengidentifikasi pasien dengan mengecek buku status pasien. Pasien yang mana yang akan dilakukan pengukuran CDP, indikasi serta kontraindikasi dari dilakukannya pengukuran CDP kepada pasien. Selanjutnya kita juga melakukan identifikasi pasien saat kita sudah berada di pasien, yaitu dengan menanyakan identitas dari pasien, yaitu namanya, kemudian dilihat dari gelang yang dipakai oleh pasien, nama, umurnya, terus alamat, kemudian tanggal lahir dari pasien tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi pada identitas pasien, selanjutnya adalah kita menjelaskan mengenai tujuan serta prosedur dilakukannya tindakan pengukuran CDP. Jadi contoh-contohnya adalah, selamat siang Bapak atau Ibu, saya perawat Esa. Kalau boleh tahu nama Bapak atau Ibu siapa? Jadi bapaknya atau ibunya menyebutkan namanya. Setelah bapak atau ibunya menyebutkan namanya, kita juga sambil mengecek gelang pasien yang digunakan pasien, ya, untuk mengecek namanya, terus nomor rekam medisnya, kemudian tanggal lahirnya, umurnya, alamatnya, untuk mencegah agar kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan, supaya pasien yang dilakukan tindakan merupakan pasien yang benar.
setelah kita melakukan identifikasi pada pasien, selanjutnya kita menjelaskan mengenai tujuan serta prosedur dari tindakan pengukuran CVP. Misalnya seperti ini. Selamat siang Bapak atau Ibu, saya dengan perawat Esa. Nama Bapak atau Ibu siapa ya? Nanti Bapak sama Ibunya menyebutkan namanya. Setelah menyebutkan namanya, kita jawab. Oke Bapak atau Ibu, ini pada siang hari ini saya akan melakukan pengukuran tekanan pada pembuluh darah yang ada di jantung Bapak atau Ibu. Apakah Bapak atau Ibu bersedia dilakukan pengukuran pada tekanan pembuluh darah yang ada di jantung Ibu? Ya, Bapak. Setelah Bapak atau Ibunya sudah setuju untuk dilakukannya tindakan, selanjutnya kita lakukan adalah menjaga privasi klien. Menjaga privasi klien yaitu dengan menutup selambu atau skerm yang ada di bednya pasien atau di ruangannya pasien. Nah, setelah kita menjaga privasi pasien, selanjutnya kita mengatur posisi pasien atau posisi yang nyaman. Kita atur posisi pasien supinasi apabila tidak ada kontraindikasi, atau bisa juga diposisikan semipolar. Selanjutnya kita akan memasuki prosedur pengukuran CVP. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak melakukan prosedur tindakan secara langsung, dikarenakan saat ini saya sedang tidak berada di laboratorium keperawatan yang ada di kampus, dan juga tidak adanya peralatan yang memadai yang bisa saya gunakan di rumah, dan karena saat ini sedang dalam masa karantina dan tidak bisa kemana-mana. Jadi saya akan mencantumkan video prosedur pengukuran CVP, dan link video yang asli akan saya cantumkan di description box di bawah. Itu saya juga mau mengingatkan teman-teman bahwa sebelum kita melakukan tindakan atau setelah melakukan tindakan atau saat melakukan tindakan, jangan lupa untuk melakukan 5 momen cuci tangan. Kemudian setelah kita sudah mencuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan, sebelum kita melakukan prosedur pengukuran CVP, kita juga harus memastikan bahwa kateter CVP tidak tertekuk dan juga perlu dicek kepatenannya. Cek kepatenannya yaitu dengan melihat ada atau tidaknya perdarahan pada hipafix di area remasangan CVP. Kemudian ada bengkak atau kemerahan di area pemasangan CVP, ada atau tidak. Kemudian ada jahitan atau tidak. Kemudian fiksasinya baik atau tidak. Dan dia juga dari aliran cairan infus, alirannya baik atau tidak, untuk melihat apakah ada hambatan pada kateter CVP. Ya, di sini ada 2 selang untuk masuk ke venanya, ya, vena sentral. Yang pertama yang coklat ini, warna coklat ini adalah distal, ya. Untuk distal ini fungsinya untuk mengukur CVP saja dan tidak boleh masuk obat di sini. Ya, cairan atau obat tidak boleh masuk di sini. Yang kedua ini proksimal. Proksimal ini untuk terapi cairannya dan juga obat boleh di sini. Nah, untuk mengukur kita di sini saja. Yang pertama pada triway ini kita tutup dulu ke venanya. Arah jantung. Ya, ke arah jantung kita tutup. Jadi ini untuk cairannya saja, untuk mengukur saja. Selang U ya. Ya. Terus yang pertama kita isi ini. Kita isi sampai segini ya. Coba kita isi dulu. Stop, cukup. Nah, setelah kita isi, lalu kita buka ini, ya, kita buka triway-nya. Nah, ya,
Ini akan turun. Nah, setelah ini dibuka, maka otomatis ini akan turun. Sini. Ini akan turun sendiri. Cairan akan turun. Nanti ini akan berhenti pada angka berapa? Ini turun, masih turunnya. Kita lihat. Nanti setelah berhenti, ini akan jedut seperti itu. Undulasi. Nah, itu namanya undulasi, jedut-jedutnya itu ya. Mengikuti irama nafas. Ya, betul. Sampai di mana? Sampai di mana? Kita lihat dulu. Ada di titik 11. Sudah ya. Nah, ini yang namanya undulasi itu seperti ini. Jadi tetap berhenti pada titik 11. Ya. Jadi pengukurannya kita hitung Titik dari nolnya berapa, awal. Bang? Tadi titik nolnya pas ada di nol sini. Di 0 ya. Ya, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 sampai 15. Nil normalnya ini 5 sampai 15. Jadi ini kategori normal. Jadi cairannya tidak perlu kita kurangi atau kita tambah. Lebih dari 15. Terima kasih. Kelebihan cairan. Setelah melakukan tindakan pengukuran, jangan lupa untuk mengembalikan semua peralatan ke tempatnya semula, seperti untuk menutup kembali klem yang menuju ke manometer dan membuka klem yang berasal dari cairan infus ke dalam tubuh yang ke pembuluh darah. Kemudian diatur kembali tetesan infus sesuai dengan indikasi. Setelah itu jangan lupa juga untuk merapikan peralatan yang telah digunakan setelah melakukan tindakan. Setelah itu jangan lupa untuk melepas sarung tangan yang telah digunakan, cuci tangan, dan mendokumentasikan hasil pengukuran dari tindakan yang telah dilakukan ke dalam buku status pasien. Selain normal CVP secara teori adalah 3-8 cm H2O atau 5-10 cm H2O atau 2-6 mm Hg. Apabila nilai hasil CVP berada di bawah rentang nilai tersebut, biasanya hal tersebut terjadi pada kasus hipovolemia, deep inhalation, atau shock septic. Apabila nilai hasil CVP menunjukkan nilai di atas 0 tersebut, maka hal tersebut biasanya terjadi pada kasus forced diastole, peningkatan volume darah naik, dan adanya embolisme pada paru, adanya gangguan pada jantung, dan biasanya pada kasus pasien yang menggunakan ventilator. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai memahami mengenai prosedur pengukuran CVP? Apakah sudah ada gambaran mengenai prosedur pengukuran CVP? Oke, kalau begitu, semoga video yang saya buat pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekian video dari saya.